Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, pagi tadi saya membuka handphone saya, WhatsApp saya, dan salah satu WhatsApp yang dikirimkan itu adalah dari Roy Suryo. Dan dia mengatakan pada saya bahwa kalau Anda mau menggunakan komentar-komentar saya, silahkan lakukan. Nah, malam ini saya sekali lagi ingin kemudian mencari tahu sebetulnya siapa yang menjadi dekan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada 1985. Mengapa saya ingin mencari tahu soal itu? Karena kita tahu di dalam perdebatan mengenai ijazah Joko Widodo, ya, itu tertera di dalam ijazahnya, ijazah tentunya dengan tanda kutip ya, dekan Fakultas Kehutanan pada saat itu adalah Profesor Dr. Sunardi, dengan nama belakang yang Anda bisa cari sendiri ya. Nah, sementara kalau Anda mencari tahu melalui Google siapa dekan Fakultas Kehutanan UGM pada 1985, langsung yang muncul adalah. Nah, ada beberapa segmen di dalamnya. Nah, komentar saya adalah yang pertama, ya ini sebenarnya nggak istimewa. Ini kayak sudah menghafal. Persis nih, like father, like son. Kayak Fufu Fafa yang menghafalkan, bisanya cuma bilang AI ya, artificial intelligence, coding, kemudian algoritma, machine learning, itu diulang-ulangi. Jadi itu kayak hafalan ini, ya. Jadi Jokowi ini melakukan hafalan, ya, bukan asli dia. Dan kalau ditanya betul, belum tentu tahu dia. Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, ya. Ini menarik ya. Mengapa demikian ya? Sebab kalau Anda lihat pada halaman tersebut, lalu kemudian Anda scroll ke bawah ya, ini juga ada pernyataan dari UGM ya, pada 15 April 2025 ya. Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta dan Ketua Senat Fakultas Kehutanan San Afri Awang menyatakan bahwa Joko Widodo alumnus UGM Universitas Gadjah Mada ya. Dan kemudian kalau Anda juga kemudian melihat sejarah dan perkembangan Fakultas Kehutanan UGM, di situ akan Anda bisa lihat bagaimana sejarah Fakultas Kehutanan itu secara lengkap ya, dari sejak didirikannya sampai saat ini ya. Tapi kalau Anda kemudian melihat yang kemudian bertanya kembali siapa Profesor Ahmad Sumitro, dikatakan di situ beliau meninggal pada 24 September 2009 ya. Dan kemudian di sini dikatakan juga bahwa beliau menjabat sebagai dekan Fakultas Kehutanan UGM selama 3 periode berturut-turut ya. 1977-1988 ya. Apa artinya ini? Selama 11 tahun itu beliau menjabat sebagai Fakultas Kehutanan UGM 3 kali berturut-turut ya. Tapi kemudian kalau Anda lihat scroll lagi ke bawah ya, itu di situ dinyatakan bahwa yang namanya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu dikatakan berapa kali menjadi dekan dan tidak pada 1985. Ini yang kemudian waktu itu pernah dibahas oleh si topi merah ya, ketika dia kemudian menjelaskan bahwa sejarah pribadi dari Profesor Ahmad Sumitro itu sudah mengalami editing ya. Awalnya itu yang diedit itu adalah yang berbahasa Indonesia, dan kemudian pada 2024 kalau nggak salah ya, itu yang dalam bahasa Inggris ya. Di situ dinyatakan yang kemudian seakan-akan dekan pada saat Jokowi itu wisuda dari Fakultas Kehutanan UGM ya, 1985 bulan November, itu dekannya adalah Profesor Dr. Sunardi ya. Dan ini yang kemudian masih dipertanyakan, termasuk juga buku alumni UGM ya, pada 1918 kalau nggak salah ya, sejak Jokowi lulus lah. Di situ juga ada foto Jokowi yang kemudian mengatakan bahwa ini adalah pemalsuan informasi ya, karena memang bensin naik jam 1 malam, mereka diam. Program kerja Jokowi nambah hutang aja mereka diam. Sekarang pemerintah keluar negeri, presiden keluar negeri, ribut mereka. Dipikir Pak Prabowo jalan-jalan terus keluar negeri. Kan goblok, sekelas kader PDIP mengasumsikan itu. Juru bicara loh. Ya mungkin salah satunya dana Soros masuk ke PDIP lah. Seperti tahun 98. Ya gak Bang? Uang Soros. Duit juga ya. Jadi dengan kebukanya data-data ini Bang, sebenarnya mereka ini kan dakdikduk juga mereka nih. Orang apa ya? Mereka kritiknya tuh lebih ke nyinyir kalau kata gue Bang. Kalau kritik lu kasih itu nggak ada SDM-nya kayak mak-mak itu. Lu mak-mak masih mending, kayak mama lagi kumpul-kumpul lagi, kalau istilah orang Jawa itu Bang Yakuza nonggo, ngerti nggak jelas.
lewat tapping pun kan mereka kan dapat lewat tapping dapat nggak itu nyoros? Rp300 satu kali tapping. Nikmatnya uang Soros. Kalau dapat aliran dana Jadi kalau yang itu yang data itu Leo. Jadi itu data itu Soros ini sudah menyiapkan 28 miliar ya untuk sampai 2028. Triliun Bang, triliun di rupiah. Triliun, sorry 28 T untuk sampai 2028 ini. Amunisinya itu. Nah, yang sudah konfirmasi yaitu Selios, sudah itu Anis, toh, salah satu penikmatnya itu. Sudah itu ada lagi yang tapi masih ditutup itu ya, yang profesor apa gitu. Dia ada lembaga anunya juga. Nah, ini profesor dia diduga itu guru besar di salah satu universitas negeri. Ya. Oh, si cewek itu di Unpar. Di tempat anak itu kemarin. Itu, kan? Di tempat anak kemarin yang demo. Unpar itu mana sih? Parahyangan, Bandung. Bandung ya? Jawa Barat. Sudah dibuka tuh ya. Itu hari waktu pas gua lihat itu masih dicoret itu namanya tuh, masih dicoret abu-abu. Prop aja, depannya prop, sudah itu di abu-abu, sudah itu instansinya juga masih dicoret. Itu sudah konfirmasi real itu. Bukan kaleng-kaleng yang ngungkap data itu. Bahkan dia juga sampai menurut dia ya, kan gue ikutin tuh akunnya, menurut dia sudah sering katanya kalau diancam dihilangkan lah apa segala macam, sudah sering. Genix ya itu kan semua apa Benix itu kan semua dia yang ungkap semua. Dia bilang saya selama ini netral, berada di tengah, tapi kalau kondisinya begini saya harus berpihak. Tapi Benik pun katanya udah ada yang mau bayar, dia nggak mau. Iya, temennya masuk mbak. Kawan-kawan, OSF ngalir kemana itu? UI itu. Tapi katanya itu ada juga Prof dari nanti aku DM Bang Kepuza dari terkenal juga, bukan yang dari yang tempat anak kemarin yang itu. Demo toh besar. Dari situ. Yang anak-anak yang makan uang 1.600.000 itu. Ya. Dari situ ada. Iya. Beberapa universitas negeri itu disinyalir menerima aliran itu, Mbak. Alma mater kuning juga bisa jadi ini. Kok bisa jadi orang ini datanya ada itu? Cek aja langsung. itu cek OSF itu aliran dana hibahnya itu ngalir ke kemana aja itu transparan itu OSF. Ini bukan hoax. Kita pun nggak mau nyampaikan yang seperti ini tanpa data. Salah satunya ini sudah ditampilin sama Leo Boy. Buka lagi ya. Bedanya 98 sama sekarang itu kalau mereka gitu-gitu kita bisa buka. Kalau dulu kan enggak. Jadi yang di belakang layar kan nggak tahu, yang bikin skenario ini nggak tahu. Kalau sekarang kan bisa tahu. Sekarang kebuka kan. Susahnya itu Mbak. Jadi diskusi sama mereka ini ya salah satunya itu yang di share di itu sama Leo Boy. Ujung-ujungnya deh minta ini. Lu kalau mau jadi petinju sini, latihan sini sama gua. Mau di dalam asrama, mau di luar asrama sini latihan. Susah. Giliran kita diskusi apa segala macam, kalah bernarasi, mereka DM minta nomor Wawa, Sherlock apa segala macam, kan itu makanya gitu tadi dimain-mainkan aja, biarin panas kan. Cermin orang yang belaga berpikir jauh tapi otaknya dangkal. Iya, dangkal. Kawan-kawan lihat ya. KK PPM Asia Research
Center Universitas Indonesia 2023 aliran masuk dananya berapa tuh? 150.000 kok. 150.000 satu US dollar tuh. 150.000 US dollar. Berapa itu dinominalin? Tahun 2023 tuh rupiah. Oh, kadrun orang ini dari OSF kok. Ini kaji itu OSF. Jadi bawahnya anak onta nih. Yang dia anak onta apa anak banteng nih bawah nih? Kolin mah di mana-mana begitu. Ini apa-apa, aja tenang naik, aja. nggak mungkin mau dipuli. Bang, habis orang botak, cuman supir traktor aja ya. Apa bang Macan? Ini orangnya Oh, dia itu. ada sertifikat nggak? Tahu nggak punya? Dia juga nembak mah sertifikat. Pantes. Aduh, susah. Nikmatnya uang Soros, nyoros ya. Kita sekarang ya nyoros ya. Itu kan kalau semakin ditunjukin data-data begini, Leo, mereka itu semakin Karena apa? Mereka nggak mau mencari. Bukan nggak mau mencari ya, menutup mata aja gitu. Pokoknya pemerintah ini apa-apa jelek aja. Tuh kawan-kawan, keterkaitan antara Yayasan Project Humanis dan Selios tuh. Waktu ulang tahun nih, di acara seminarnya Unlock Behind dari Yayasan Humanis Project. Mau ngomong apa sih lo? Ya sekarang gini kan, ketika dua PT ini berkolaborasi, ya kan? Berarti kan di situ ada dililan, itu lo nggak Bang Macan, ya nggak Bang Jaka? Perbagian profit, Nanti ada semisi. profit sharing. Nih dana sekian, bagaimana nih? Itu berapa orang tuh? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah bagi 7 tuh. Yang jadi Oke. masyarakat kecil yang jadi korban mereka kan gampang, mereka framing aja pemerintah begini, terus dimakanlah sama orang-orang bodoh kayak model Profesor Colin ini kan. Jadilah. Tapi kan anak-anak jenderal ini kan lebih cerdas daripada mereka. Ini loh Bang Macan. Kita ini kan bukan teman-teman semua. Kawan-kawan, tar dulu kawan-kawan, benar kawan-kawan gini. Makanya Wowo omon-omon kalau terbukti kenapa nggak ditangkap? Astagfirullahaladzim. Itu dana hibah, ngerti nggak sih dana hibah? Astagfirullahaladzim. Ya gimana mau nangkap orang dana hibah investasi saham? Aduh. Aku tadi sebelum jawab itu on. Kan Gimana udah caranya ditangkap on? tes dari anak abang kan sudah kelihatan jelas. Bagaimana Aku sebenarnya mau komen itu juga di tadi. bawah itu On-nya lagi. dana hibah itu nggak bisa diselidikin, goblok, nggak bisa diaudit, tolong. Dongok kali kalau Profesor Colin. Dan yang namanya bentuk dana Coba hibah cek yang belakang itu bagus nggak? Nah, hibah contoh nih, Anies Baswedan pernah memberikan dana hibah ke PAUD. Bisa diselidikin.